Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam minggu nih. Tiba-tiba Aki, lain tiba-tiba ya, Aki pabelit yang bahasa Indonesia nih, ya. Kalau bahasa Sunda itu ujug-ujug, ya. Tiba-tiba Aki di posting, ada postingan dari Ciida, Kabupaten Cianjur. Ciida, aduh, kasih KIE, kasih advokasi lah, kalau dulu mah kasih penmot mungkin gitu ya. Ciida itu memposting sedang menyanyi, melatih dengan lagu-lagu. Katanya menyebut adalah ini Ki meneruskan ilmunya Aki. Lagunya itu lagu pembangunan keluarga. Luar biasa. Nuhun tidak diingatkan tapi sekarang masih manfaat ya. Lagu itu adalah kita ciptakan bukan oleh orang BKKBN. Tapi lagu itu diciptakan oleh para seniman kahon. Ada cerita seperti gini. Tahun 2013-2019, Aki sudah pensiun. Tapi Aki terus diajak kegiatan-kegiatan oleh BKKBN Pusat dan BKKBN Jawa Barat. Jadi masih keliling seluruh Indonesia dan juga Aki masih keliling di Jawa Barat. Nah, ini banyaklah cerita kegiatannya. Tapi khusus untuk yang satu ini di Jawa Barat lebih banyak. Terutama juga keluar daerah, yaitu kerjasama atau kemitraan lah namanya ya. Antara BKKBN dengan DPR RI. DPR RI-nya khususon Komisi 9. Komisi 9 kan komisi yang menangani kesehatan, POM, KB ya, itulah ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Di Jawa Barat itu kan paling banyak itu wakilnya. Di Jawa Barat itu ada Ibu Rieke Diah Pitaloka RDF. Aki nyebutnya RDF, bukan rapat dengar pendapat, bukan. Ibu Rieke Diah Pitaloka. Ada lagi Ibu siapa? Bu Ripka Ciptani. Ibu Asmara, Ibu Siti Mutafahah, Dr. Adang, Kang Dede Yusuf, itu di Komisi 9 itu yang dapilnya Jawa Barat. Kemudian ada Pak Putu ya di Kota Bandung dan lain sebagainya. Aki lupa sedikit tuh yang artis yang di dapil Purwakarta juga sering dengan Aki namanya lupa. Ya. Nah, satu saat Aki mendampingi Ibu RDF Rieke Diah Pitaloka di Karawang karena dapilnya adalah Purwakasi. Apa Purwakasi itu? Purwakarta, Karawang, Bekasi. Itu sering dengan Ibu Rieke. Saat itu Aki kegiatannya dengan para seniman Karawang, tokoh-tokoh lah. Bukan Pak Ali Saban sudah meninggal. Pak Suwanda maestro gendang Jaipongan yang menciptakan kenang Jaipongan. Pak Suwanda waktu itu belum meninggal, ikut rapat, yaitu di gedung atau Lemur Budaya itu yang sebelum Karawang masuk ke Karawang, kalau dari tol kan masuk ke kanan itu Lemur Budaya. Ratusan di situ. Bu Rieke biasalah, Bu Rieke itu suka minta duluan. Atau kadang-kadang juga belakang kalau belum datang Aki duluan begitu cerita. Pada waktu cerita juga hadir Pak Gilar. Biasanya kalau Aki ke sana, tapi ini mah ada Pak Gilar, mungkin ada undangan khusus ya. Nggak tahu atau memang kewajiban sebagai kepala BKKBN Pak Gilar. Pak Suwanda bertanya, Ibu katanya, dulu itu saya ngerti KB. Dulu itu sering diajak kegiatan KB oleh BKKBN. Kalau sekarang katanya tidak tahu karena berubah.
yang dijelaskan itu kalau dulu itu adalah kontrasepsi dengan kesertaan ber-KB, kalau sekarang adalah pembangunan keluarga. Kan itu zamannya Pak Pasli Jalal ya. Kita membuat 4 program khusus, yaitu 1, Direktorat Remaja membuat genre, ya, generasi berencana, kemudian Balatnak membuat obat, orang tua hebat, kemudian Direktorat Lansia membuat 7 dimensi itu disebutnya lagu, lansia tangguh. Dan yang keempat adalah Direktorat Ekonomi, yaitu tentang ekonomi keluarga. Jadi waktu itu yang sedang dikampanyekan itu adalah genre, obat, lagu, egal. Nah ini dibuat lagunya, dibuat perinciannya bagaimana cara kampanyenya itulah. Nah karena Pak Suwanda minta supaya para seniman dilatih, akhirnya langsung ke Pak Gilar waktu itu, tuh Pak Kepala BKKBN tolong ya, ini para seniman di Karawang ini harus dilatih katanya tentang KB gitu. Pak Gilar disuruh oleh DPR, takut kan. Bukan takut mungkin. Pada saat itu adalah kepala diklatnya Ibu Pintauli Siregar. Ya, sekarang di pusat, kemarin jantan kaper jadi kaper di Kalbar ya, sekarang di pusat. Nah Pak Gilar minta supaya Bu Pintauli memenuhi keinginannya Bu Rike dan masyarakat Karawang. Diambillah ada latihan-latihan untuk tokoh masyarakat judulnya. Nah itu dipindahkan menjadi latihan untuk para seniman. 2 angkatan di Karawang itu ya, untuk para seniman itu 1 angkatannya 4 hari. Nah, Aki dipercaya untuk mengelola pelaksanaan itu, pensiunan itu. Jadi tidur di Karawang itu 8 hari ya. Angkatan ke-1 4 hari, angkatan ke-2 4 hari. Nah, disitulah mulai membuat lagu-lagu. Kemudian juga Karawang itu melaksanakan juga pelatihan untuk para seniman yang lain di luar yang dilatih oleh provinsi. Itu juga Aki 3 jam di sana ngabamblam. Itu sudah Bu Sopi kepalanya. Sekbannya Kang Imam ya, Kang Imam. Dan juga ada oleh Aki di bawah 1-2 orang untuk melatih itu dari Bandung, yaitu Kang Kus ya, anak buahnya Pak Dedi Gepras. Itu dia menciptakan lagu-lagu itu. Insya Allah ada satu hal yang bagus itu, yaitu Aki kan merumuskannya begini. Pertama adalah genre. Genre itu ada 5 kan. Genre 5. Kemudian lagu ada 9. Obat ada 9. Jadi 5 dengan 9 14. Ditambah dengan lagu 7 dimensi maksudnya. 21 dan ekonomi keluarga itu adalah 8 patokannya. Dijumlah jadi 29. 29 itu 11. 11 itu 11. Jadi saling asah asih asuh di situ. Itu direkanya oleh para seniman dengan Aki digodok, kemudian dijadikan lagu-lagu. Ada potongan-potongannya. Sayang lagunya itu sudah ya, karena Aki kan sudah tidak punya lagi kewenangan untuk membuat lagu. Dari mana duitnya? Kalau Aki zaman dinas kan itu ada biaya-biaya KIE yang dibuat untuk lagu. Tapi kalau sudah pensiun nggak bisa. Sedangkan para pejabat ya itu tidak seperhatian Aki mungkin ya, orangnya kita biasa-biasa saja. Dan pada waktu di Karawang itu dipentaskan pada hari Jumatnya itu di senam itu yang di lapang lapang Singa Perbangsa atau apa namanya itu ya, itu yang di pinggir jalan itu, di situ dipentaskan dan semua para kepala dinas, pegawai, rakyat di situ kan senam bareng, itu dipentaskan. Itu hebat ya, Bu Pintauli Siregar. Banyak yang dengan Aki begitu. Aki dipelak di situ. Kalau Bu Pintanya pulang pergi aja ke sini. Nah, lagu-lagu itu apa dan poin-poin itu apa besok kita lanjutkan. Tapi hari ini Aki tambahkan nih di video Aki ditambahkan dengan postingan lagu dari Ibu Ida. Ibu Ida ini adalah Kasih Penmo Cianjur. Sekarang nggak tahu di mana, tapi yang penting dia masih melantunkan lagu-lagu itu dalam latihan dan dia bilang ini adalah melanjutkan ilmunya Aki lah, bukan ilmu Aki itu mah ilmu semua yang kemudian dimanage bersama melahirkan
Nah inilah yang disebut dengan penggerakan melalui para seniman. Aki juga merasa ini pernah waktu Aki jadi direktur di pusat, bagaimana Aki bersama-sama teman-teman yang lain, termasuk Pak Uung, Pak Andi, ya, Pak Ipin, yaitu Pak Dedi Hermawan, bagaimana menggerakkan seniman, menggerakkan ulama, karena Penmot itu intinya ada di 3 organisasi, yaitu seniman, wartawan, dan ulama, atau dibalik, ulama, wartawan, dan seniman. Mudah-mudahan sekarang kita hidupkan lagi dalam penggerakan Quick Win. Nah, Quick Win itu adalah pembangunan keluarga. Besok kita cerita tentang apa-apa saja pointer-pointer yang saat itu dikampanyekan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.